Yo, halo what's up boys, welcome back to the Battlefield, dimana kali ini kita masih akan tetap merekap film sniper yang diambil dari kisah nyata seorang sniper pada perang di Irak. Dan sniper tersebut adalah Christopher Scott Kyle yang dijuluki The Legend atau American Sniper atas aksinya di Timur Tengah. Nah, Chris merupakan salah satu sniper paling mematikan yang Amerika miliki pada era modern dengan jumlah 150 kill yang terkonfirmasi. Tapi ada juga yang menyebutkan 160 kill. Jadi sebelum kalian menyebutkan sniper paling banyak kill itu adalah Simo Hauha, saya udah tahu dan kalian mending nonton video di channel gameku ketika aku nge-roleplay menjadi Simo Hauha. Mari duduk cicing dan kita mulai. Film diawali dengan marinir Amerika dengan tank Abrams yang sedang mengamankan suatu daerah. Scene berpindah di mana Chris sedang mengawasi teman-temannya yang sedang bertugas di bawah. Tapi beberapa saat kemudian, Chris melihat seorang wanita dan anaknya, yang dimana ternyata si ibu itu memberikan granat kepada anaknya untuk dilemparkan ke posisi marinir Amerika. Di saat akan menarik pelatuk sniper, scene berpindah ke masa kecil Chris yang sedang diajari ayahnya untuk berburu. Dimana setelah menembak buruan, Chris dimarahi oleh ayahnya karena menjatuhkan senjata. Namun ayahnya berkata, Chris akan menjadi pemburu yang sangat handal suatu saat nanti. Di saat makan siang, ayah Chris memberikan nasihat kepada Chris dan juga adiknya Jeb, dimana ada 3 jenis manusia, yaitu domba, serigala, dan anjing gembala. Ayahnya adik kakak ini berharap mereka bisa menjadi anjing gembala yang bisa memimpin para domba. Chris yang merupakan kakaknya Jeb sudah memperlihatkan ketangguhannya untuk menjaga adiknya saat dibully. Dia menghajar habis-habisan anak yang membuli Jeff. Beberapa tahun berlalu, saat Chris beranjak dewasa, dia menjadi seorang koboi rodeo karena dia berasal dari Texas. Saat pulang dari rodeo bersama Jeb, Chris mendapati pacarnya Sarah sedang bericik-hui-hui bersama pria lain. Lantas Chris yang kesal mengusir pria itu dan juga Sarah dari rumahnya. Ketika Chris dan Jeb sedang mabuk Hummer, mereka melihat berita TV di mana kedutaan Amerika diserang oleh teroris. Hal itu membuat Chris marah, dan pada suatu hari Chris mendatangi pusat perekrutan tentara, di mana dia ditawari menjadi seorang Navy SEAL oleh petugas rekrutan karena dia berasal dari Texas, yang dimana orang-orang dari daerah tersebut bisa dibilang kuat-kuat dan bernyali tinggi. Setelah ditawari menjadi SEAL, Chris setuju dan mengikuti latihan kerasnya. Dan fun fact-nya, Chris merupakan salah satu orang tertua dari teman-temannya, di mana dia sudah berumur 30 tahun. Walaupun kerasnya latihan SEAL, Chris berhasil menjadi bagian dari kesatuan elit tersebut. Suatu ketika di bar, Chris menghampiri seorang wanita bernama Taya. Saat pertama kali bertemu Chris, Taya tidak tertarik kepadanya karena Chris adalah seorang marinir dan bisa dibilang bermuka tua karena sudah berumur kepala 3. Namun dengan PDKT brutalnya Chris, Taya pun tertarik kepadanya dan mereka pun berkencan beberapa hari setelahnya. Karena Chris mempunyai skill menembak, dia mengikuti latihan agar bisa menjadi sniper. Dimana saat latihan menembak, Chris selalu tidak mengenai target dan dimarahi oleh pelatih. Chris berkata kepada pelatihnya bahwa dia lebih mahir menembak makhluk hidup. Dan benar saja, ketika pembuktian, Chris berhasil menembak seekor ular dan membuat pelatihnya terkejut. Saat hari libur, Chris selalu menghabiskan waktunya bersama Taya, di mana hubungan mereka berdua semakin dekat, dan tibalah waktu di saat Chris dan Taya bericik-hui-hui yang tidak bisa saya lihatkan karena berakibat dolar kuning. Pada September tanggal 11, Taya memanggil Chris dan mereka berdua melihat berita di mana telah terjadi aksi terorisme yang menghancurkan gedung kembar WTC. Di suatu pagi, saat masih mengisi nyawa di atas kasur, Chris dan Taya merencanakan masa depan mereka berdua, di mana akhirnya mereka menikah setelah sekian lama. Di saat acara pernikahan Chris dan Taya, atasan Chris menerima telepon di mana unit Chris akan diterjunkan atas aksi terorisme di gedung WTC. Lalu scene pun berpindah ke unit Chris di mana saat tur pertamanya di kota Fallujah, Irak. Dia bersama skuad snipernya menerima perintah untuk menjaga para marinir yang sedang menggeledah rumah-rumah. Saat sampai di tempat operasi, temannya Chris memberitahu ada seorang sniper dari pihak musuh yang bernama Mustafa yang bisa menembak dari jarak 400 meter. Lalu scene pun berpindah saat awal film di mana Chris melihat seorang ibu yang memberikan anaknya granat. Tanpa pikir panjang, Chris menembak anak tersebut berserta ibunya karena dianggap berbahaya. Namun Chris tidak senang karena tidak ingin tembakan pertamanya menyasar seorang anak kecil dan juga wanita. Saat Chris melakukan tugasnya, dia berhasil menghabisi beberapa orang, termasuk orang yang akan menabrakkan mobilnya ke marinir.
Pada malam hari, Mustafa melancarkan aksinya di mana dia berhasil menembak salah satu marinir. Keesokan harinya, rekan-rekan Chris mendatangi posisinya, di mana Chris berhasil membunuh sekitar 8 orang, dan rekannya Chris berkata bahwa skor Chris lebih tinggi walaupun dibandingkan dengan semua teman snipernya. Saat makan siang di markas, temannya Chris yaitu Biggles memberikan julukan kepada Chris yaitu si legenda, dan julukan si legenda menjadi sebutan untuk Chris sejak saat itu. Suatu hari saat Chris berjaga, Taya menelepon Chris di mana dia berkata sangat merindukannya, dan bisa kita lihat Taya sedang berperut besar. Namun sesaat ketika muncul berita jumlah kematian tentara Amerika di TV, Taya menyuruh Chris untuk segera menelepon ayahnya dan berkata bahwa adiknya Chris yaitu Jeb juga diterjunkan ke sana. Kemudian scene berpindah saat briefing di mana para marinir diberikan tugas untuk menangkap atau membunuh Abu Musab al-Zarqawi, si pemimpin Al-Qaeda, dan komandan berkata untuk menemukan Zarqawi dan para letnanya karena mereka adalah prioritas utama untuk dihabisi. Saat briefing selesai, Chris ingin bergabung bersama marinir lainnya untuk menggeledah rumah-rumah. Namun temannya Chris yaitu Mark berkata bahwa para marinir merasa lebih aman jika Chris mengawasi mereka dari atas. Namun saat operasi dilakukan, seorang marinir tertembak dan Chris pun turun bangunan untuk membantu para marinir lainnya. Saat menerobos masuk ke suatu rumah, Chris menemukan sebuah keluarga yang masih tinggal, walaupun kota sudah dievakuasi. Dia menginterogasi si bapak dan menemukan info bahwa si bapak tahu tentang informasi si tukang jagal, yang merupakan tangan kanan Zarqawi. Ketika ingin dimintai informasi lebih lanjut, si bapak menginginkan uang sebanyak $100.000 karena takut dengan si tukang jagal, dan uang itu akan digunakan untuk kabur. Saat deal dengan itu, si bapak memberikan nama asli si tukang jagal yang bernama Amir Kalafanus, beserta bukti bahwa istrinya si bapak juga pernah menjadi korban kekejaman si tukang jagal. Saat Chris kembali ke markas untuk memastikan informasi dari si bapak, agen dari badan intelijen mengatakan bahwa informasi tersebut adalah benar dan akan memberikan si bapak uang $100.000 tadi, dan Chris bersama yang lainnya kembali ke lokasi si bapak. Di tengah jalan, Chris ditelepon oleh Taya yang memberitahukan bahwa anaknya adalah laki-laki. Sontak Chris pun bersorak dan tiba-tiba Mustafa menembak si pengemudi, dan Taya yang mendengarkan suara tembakan menjadi cemas dengan kondisi Chris. Karena lokasi Mustafa yang masih anonim, Chris menggunakan kaca untuk melihat posisinya. Di saat yang sama, si tukang jagal membawa si anak bapak tadi dan mengancam akan menyakiti anak si bapak menggunakan bor. Si bapak memohon-mohon kepada si tukang jagal, namun dia dengan kejamnya menggunakan bor itu untuk membunuh anak kecil. Si bapak juga ikut ditembak karena itulah yang akan ia dapatkan karena telah membantu Amerika. Para marinir yang ingin membantu tidak bisa berbuat apa-apa karena ditembaki oleh Mustafa. Setelah si tukang jagal dan Mustafa kabur, Chris ingin mengejar mereka, namun Mark mengatakan izin tidak diberikan oleh atasan. Dan scene pun berpindah ketika Chris pulang dari tur pertamanya dari Irak. Namun tanpa dia sadari, dia menderita PTSD karena trauma perang. Bahkan dia terlihat cemas saat mendengarkan suara mesin. Saat menemani Taya USG, si bidan juga mengecek tekanan darah Chris dan ternyata Chris memiliki darah tinggi. Saat berdebat di mobil soal keadaan Chris, tiba-tiba Taya merasakan dirinya akan segera melahirkan dan Chris pun memutar balik arah. Akhirnya anak laki-laki Chris dan Taya pun lahir. Saat di rumah, Taya melihat Chris sedang menonton video penembakan marinir oleh Mustafa. Chris berdebat dengan Taya dan singkat ceritanya Chris pun kembali untuk tur keduanya ke Irak. Saat di bandara, Chris melihat adiknya Jeb dan mengatakan bahwa dia dan ayahnya bangga kepada Jeb. Walaupun begitu, Jeb sepertinya juga mengalami PTSD karena sifatnya yang berubah dan dia pun kembali ke unitnya yang akan berangkat. Saat di helikopter, atasan Chris mengatakan bahwa Chris naik pangkat menjadi sersan kepala dan menjadi salah satu orang paling buron karena kepala Chris dihargai $180.000 oleh Al-Qaeda. Pada tur kedua ini, Chris mendapat misi untuk memburu si tukang jagal. Karena sekarang Chris sudah naik pangkat menjadi sersan kepala, dirinya mempunyai ide untuk menggunakan rumah warga lokal untuk memburu si tukang jagal di daerah operasinya. Dan benar saja, setelah menunggu cukup lama, si tukang jagal memperlihatkan batang hidungnya. Ketika semua personel berkumpul, si bapak yang rumahnya dijadikan pos oleh regunya Chris mengajak semua orang untuk makan karena kebetulan hari itu adalah Idul Adha. Ketika menikmati jamuan, Chris merasa aneh dengan sikutnya si bapak. Karena kecurigaannya, Chris mulai mencari ke sudut-sudut rumah si bapak itu, dan betapa terkejutnya Chris setelah menemukan lubang yang ditutupi oleh karpet dengan banyak senjata di dalamnya. Chris dengan cepat menahan dan membawa si bapak itu ke ruangan senjata. Chris selalu melakukan negosiasi dan si bapak ini setuju agar Chris bersama grupnya bisa memasuki tempat si tukang jagal. Setelahnya seluruh tim bersiap di posisi masing-masing dan perburuan pun dimulai.
Di saat masuk ke tempatnya si tukang jagal, Chris menemukan seseorang yang sedang disiksa dan beberapa kepala manusia yang dipajang. Si tukang jagal juga berhasil mencapai mobil, namun Chris berhasil meledakkannya di saat yang tepat. Karena situasi yang menarik perhatian semua warga sekitar, para marinir pergi dari tempat itu karena takut memancing lebih banyak musuh. Lalu scene berpindah saat Chris bersama anaknya sedang di tempat servis mobil. PTSD seorang Chris terlihat ketika dia mendengar suara bor yang dimana dia teringat si anak kecil yang dihabisi oleh si tukang jagal. Di saat itu seorang pria mendekati Chris. Ternyata dia adalah salah satu prajurit yang Chris selamatkan pada saat di kota Fallujah. Dia sangat berterima kasih atas jasanya Chris untuk mengabdi. Dan sebelum pergi, dia berkata kepada Chris agar mengunjungi pusat kesehatan veteran kapan-kapan. Setelah itu, Chris mendatangi rumah sakit di mana Chris dan Taya mempunyai anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan. Chris yang mendapati anaknya menangis memanggil suster agar menenangkan anaknya, tapi Chris malah diacuhkan. Kemudian ketika di rumah, Taya memberitahu Chris bahwa dia merasa kesepian dan perang di Irak sana sudah merubah Chris. Walaupun berdebat dengan istrinya, Chris tetap ikut untuk tur ketiga dan kembali ke Irak. Saat berpatroli, seseorang menyadari bahwa orangnya Mustafa sedang mengawasi mereka, dan benar saja Mustafa ditelepon dan bergegas pergi. Secara tiba-tiba mobil yang berada di depan menembaki dan kejar-kejaran pun terjadi. Di saat Chris dan Beagle naik ke atas untuk mendapatkan posisi yang lebih baik, dan secara tiba-tiba Beagle tertembak. Karena Biggles tertembak, para marinir langsung mundur dan membawa Biggles ke markas untuk mendapatkan pertolongan medis. Chris bersama para marinir lainnya mendapati bahwa area tersebut adalah benteng dari musuh dan ada unit yang terjebak baku tembak di sana. Pada akhirnya Chris bersama grupnya kembali ke daerah tersebut untuk membantu unit yang terjebak dan membalas dendam untuk tertembaknya Biggles. Lex Talionis, mata dibalas dengan mata. Lex Talionis, eye for an eye. Di saat Chris bersama regunya mengamankan sebuah bangunan, mereka disergap dan salah satu teman baiknya Chris yaitu Mark tertembak dan meninggal di tempat. Lalu scene berpindah ke pesawat di mana Chris pulang bersama para prajurit yang gugur dan menghadiri pemakamannya. Setelah itu, Chris mengunjungi Biggles di rumah sakit di mana dia berkata akan dioperasi. Sedangkan Chris mengatakan bahwa para militan musuh di Irak terpojok di distrik Sandar, kota Baghdad, dan Chris berjanji akan membalas dendam. Di rumah, Chris memberitahu Taya untuk mencari pria lain jika dirinya tidak kembali. Taya yang mendengar hal itu pun menjadi sedih dan mengatakan kepada Chris bahwa dia sudah cukup mengabdi kepada negara dan harus membiarkan orang lain yang pergi. Taya juga berkata bahwa jika Chris pergi lagi, mungkin Taya bersama anak-anak tidak akan di rumah ketika Chris pulang. Namun semua perkataan Biggles dan juga Taya tidak menghentikan Chris untuk kembali ke Irak pada tur keempatnya. Sesampainya di sana, Chris membicarakan Biggles ke rekannya. Namun ternyata rekannya Chris memberitahu jika Biggles meninggal. Dan setelah sesaat itu, Chris bersama unit yang kebanyakan adalah orang baru diberikan tugas untuk menghabisi sniper musuh yang tidak lain dan tidak bukan adalah Mustafa. Mustafa menjadi target utama operasi karena dia mengganggu pembangunan dinding yang disebut oleh Letnan Martin akan membantu Amerika memenangkan perang. Namun situasi di lapangan akan sulit karena berada di daerah musuh dan sebentar lagi juga akan datang badai pasir. Namun karena itu adalah perintah atasan, Chris bersama regunya pun bersiap dan membangun pos di atas bangunan yang sekelilingnya dipenuhi musuh. Di sisi lain, Mustafa menembaki prajurit yang sedang memasangkan dinding dan hal itu membuat Chris siaga dan berpindah arah. Mustafa berjarak kurang lebih 2 km dari posisi Chris. Setelah mengetahui posisi Mustafa, Chris melapor ke markas dan markas mengirimkan tim aksi cepat yang akan tiba dalam 20 menit. Salah satu rekan Chris memberitahu agar Chris tidak menembak agar posisi mereka tidak ketahuan. Namun karena Mustafa yang membunuh para prajurit Amerika, Chris tidak memiliki pilihan lain dan menembaknya. Misi Chris untuk balas dendam sukses besar, namun musuh yang berada di sekitar mulai berdatangan dan baku hantam pun dimulai.
Di tengah baku hantam, Chris sempat-sempatnya menelpon Taya dan berkata dirinya siap untuk pulang. Salah satu rekannya Chris memanggil bantuan udara, namun karena badai pasir datang, serangannya pun meleset dan para marinir pun terpaksa berjalan di tengah badai pasir. Dan beruntungnya tim aksi cepat datang tepat waktu dan menjemput para prajurit yang terjebak. Chris hampir saja tertinggal, namun beruntungnya dia selamat. Lalu scene berpindah ke bar di mana Chris sudah pulang ke Amerika, namun dirinya tidak memberitahu Taya soal itu. Seketika Chris ditelepon Taya yang mendapatkan informasi bahwa Chris sudah berada di perjalanan pulang. Chris mengaku dirinya sudah sampai di tanah air dan sebentar lagi akan pulang ke rumah. Keesokan harinya ketika di rumah, Chris dihantui oleh suara-suara ketika berperang di Irak. Kemudian saat di luar, Chris dan Taya sedang mengobrol dan melihat anaknya sedang bermain dengan anjing. Namun ketika si anjing ini menggigit anaknya, Chris bereaksi dan hampir memukul si anjing. Mengetahui ada yang salah dengan dirinya, akhirnya Chris pun mengunjungi pusat kesehatan Veteran. Dan ketika ditanyai dokter, Chris pun bercerita dia dihantui oleh orang-orang yang gagal ia selamatkan. Seketika dokter pun mengajak Chris untuk ke ruangan lain dan bertemu dengan veteran-veteran lain yang selamat di perang. Beberapa dari mereka mengalami kecacatan akibat terkena tembakan ataupun bom. Setelah saat itu, Chris sering berkunjung ke pusat kesehatan veteran dan berbaur bersama orang-orang di sana. Lalu scene berpindah ke Chris di mana dia bersama keluarga pindah ke Texas. Chris sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga, di mana dia mengajari anak laki-lakinya Colton untuk berburu dan bermain bersama anak perempuannya yang bernama Mikina. Semuanya berjalan seperti biasanya sampai pada hari Sabtu tanggal 2 Februari tahun 2013 ketika Chris akan pergi menemani seorang veteran ke arena tembak. Sebelum pergi, Chris memberitahu anak laki-lakinya untuk selalu menjaga ibu serta adiknya. Chris seperti memberikan wasiat dan mengucapkan selamat tinggal paling manis kepada keluarganya. Kemudian sebuah tulisan muncul di mana Chris ternyata terbunuh di hari itu oleh seorang veteran ketika dia akan membantu. Kemudian kita akan melihat scene di mana saat Chris Kyle akan dimakamkan. Selama di perjalanan, orang-orang memberikan hormat serta membawa bendera Amerika untuk wujud terima kasih atas jasanya Chris untuk negara. Film ditutup dengan lebih banyak orang yang menghadiri pemakaman sang legenda sniper dari Amerika ini. Walaupun filmnya udah keluar 8 tahun yang lalu dan saya juga jujur udah nonton beberapa kali, saya masih nyesek dengan akhir perjalanan Chris di mana seorang veteran yang sudah ikut tur 4 kali, tapi ternyata dia malah meninggal di tangan temannya sendiri. Tapi ya bagaimanapun juga suratan nasib hanya Tuhan yang tahu. Oke, jadi segitu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Kalian adalah The Real MVP. Jangan lupa subscribe channelnya biar berkembang karena saya baru comeback lagi setelah 1 tahun gak upload gara-gara channel hampir dihapus gara-gara strike YouTube coy. Nah, buat kalian yang suka dengan game perang ataupun strategi, kalian bisa ke channel gameku namanya Kaiser Afresh. I see you in the next video. Bye bye.